Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa syukurulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, semoga semua sehat, selamat, aman, bahagia beserta keluarga, hajat-hajatnya dikabulkan Allah, dimudahkan dalam segala urusan, khususnya dimudahkan dalam menjemput rezeki minallah, rezeki pemberian Allah. Allahumma amin. Semoga kita memperoleh ilmu, meskipun sedikit, syukur banyak, dan ilmu tersebut semoga manfaat dan diberi tambahan pemahamannya. Allahumma amin. Karena itu, mari kita berdoa dulu dengan doa singkat. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya Allah, berilah kami tambahan ilmu dan berilah kami rezeki pemahamannya. Selanjutnya mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sungguh dengan sesungguhnya betul-betul kami ini mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik-baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Para pemirsa yang budiman, kita di dalam menghadapi kehidupan, baik itu di rumah ya, dalam keluarga, beserta anak, istri, cucu, atau kalau anak ya beserta bapaknya, ibunya. Nah, kita senantiasa menghadapi masalah, menyelesaikan sesuatu yang menjadi masalah. Semoga kita diberi kemudahan dalam menyelesaikan masalah itu. Juga di dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat lingkungan kita, kita juga sering memberi penjelasan kepada orang lain yang kadang-kadang orang lain itu salah tangkap, kurang paham terhadap apa yang kita sampaikan, apa yang kita maksud. Sebab untuk masalah-masalah tertentu itu ada suatu ungkapan yang sebenarnya bukan nilai tekstualnya itu, tetapi ada pesan-pesan yang terkandung di dalam ungkapan yang disampaikan. Nah, kebanyakan orang kurang mampu
untuk menangkap pesan atau kesan yang sifatnya tersembunyi, yang tidak tekstual, yang tidak secara langsung. Apalagi orang Jawa itu ya, kalau membicarakan sesuatu itu sering menggunakan isyarat-isyarat atau ibarat-ibarat yang harus kita tangkap ya dengan hati, bukan hanya dengan akal tekstual saja, tetapi dengan rasa. Untuk itu, agar kita diberi kemudahan dalam segala hal, dalam bicara, dalam menyampaikan masalah, kita bisa juga berdoa. Sebagaimana dulu Nabi Musa alaihissalam berdoa di dalam surat Toha. Ya, surat Toha ayat 25 sampai 28. Ya. Doanya Nabi Musa sering dibaca oleh orang Islam, ya baik anak-anak, dewasa, atau bapak-bapak, atau semuanya. Para kiai juga berdoa. Banyak yang berdoa dengan doa ini. Bagaimana doanya? Begini, ya mungkin Bapak Ibu, Mbak-mbak, Mas-mas, saudara-saudara semua sudah hafal semua ya doanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, itu eh, doa yang dulu diucapkan Nabi Musa ketika akan menghadapi Fir'aun. Ya, tapi juga para kiai ada yang mengijazahkan kalau mau pidato, kalau mau bicara agar dipahami oleh orang lain, maka bacalah Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, itu doa ya yang kalau kita amati, kita lihat anak-anak kecil di sekolah-sekolah ya, Islami itu diajarkan doa itu. Ya, bagi yang belum hafal, mari dihafalkan. Ya, itu ada di surah Toha ayat 25 sampai 28. Ya, kalau mau dilihat bahasa Arabnya atau maknanya. Kalau maknanya Rabbi shrahli sodri itu ya Tuhanku ya Rob, ya Rabbi shrahli sodri, lapangkanlah dadaku, Rabbi shrahli sodri. Wa yassirli amri, dan mudahkan untukku urusanku. Ya segala urusan, mudah-mudahan diberi kemudahan ya. Wahlul 'uqdatam min lisani, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku. Ya apalagi seperti saya yang sudah usia lebih dari 65 tahun ya, sehingga eh, kadang-kadang lidah itu kaku untuk mengucapkan ya, membaca dengan fasih itu tidak seperti yang muda-muda gitu. Ya lepaskanlah kekakuan dari lidahku, yafqahu qauli, agar mereka mengerti perkataanku, agar mereka mengerti perkataanku. Nah, semoga Bapak dan Ibu, adik-adik, mbak-mbak semuanya juga mengerti perkataan saya ini, paham. Bahkan namanya mengerti seperti tadi saya sebutkan. Semoga mengertinya bukan hanya tekstual saja. Pengertian tekstual ya sudah bagus, tetapi kalau hanya sekedar itu ilmunya tidak atau kurang mendalam. Harus ditangkap dengan rasa yang ada di dalam hati. Karena itu ada ya kalimat dikrun fikolbun. Berpikir kalau mau dikatakan dikrun itu ingat, ya boleh.
makna yang lebih dalam kan zikrun berpikir. Ya, berpikir di dalam hati. Jadi hati itu untuk merasa, untuk ya, ingat itu bukan sekadar ingat saja begitu. Ya, hanya sampai pada bahasa Inggrisnya remembering, oh ingat saja. Itu masih ada tingkatan-tingkatan yang lain gitu ya, yang lebih dalam lagi. Sehingga kita bisa menangkap ya makna-makna ya di balik yang tersirat, di balik yang tersurat ya. Jadi di balik yang tersirat itu maksudnya di balik kata-katanya itu yang tekstual itu, tapi ada makna-makna yang mendalam lainnya ya, itu bisa kita tangkap. Maka biasakan untuk berdoa ya, membaca eh, doa tersebut. Kalau mau dihafalkan ya bagus, lalu dibaca. Kalau mau belajar dibaca, mau bicara bisa dibaca. Ya, paling enggak kalau hafal dulu lah. Kalau hafal itu sudah melekat pada diri kita, lalu kapan-kapan kita baca, itu dengan harapan, dengan membaca itu membuat permohonan juga, mohon kepada Allah untuk dilapangkan dada kita ini, untuk dimudahkan segala urusannya, untuk dilepaskan ya, kekakuan lidahnya. Agar apa? Agar mereka mengerti perkataan kita itu, paham. Ingat, paham dengan makna yang lebih mendalam lagi. Ya, semoga begitu. Nah, tidak menggurui, hanya bincang-bincang saja. Sekali lagi, hal-hal semacam ini tentu ada orang yang alim, ulama, yang arif billah, yang berakhlak mulia, yang soleh atau yang solihah. Semoga bertemu dengan orang yang soleh, yang atau yang solihah, yang arif billah, yang bisa memberi pencerahan yang betul-betul bisa menancap di hati kita. Ya, kita sederhana saja, ya, kita hafalkan saja. Ya, sebagaimana para ulama, para kiai juga sebenarnya menasihati seperti itu. Ya, saya hanya mengingatkan saja. Tanyakan kepada para kiai, para ustadz di lingkungan masing-masing. Ya, membaca Rabbis Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amin ya rabbal alamin. Semoga manfaat. Kalau ada salah saya, ada kurangnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.